Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan nomor induk mahasiswa 0533129956 dari UPBJJ UT Bandung. Saat ini saya akan melaksanakan tugas praktik dari kelayakan agribisnis, yang dimana saya sudah ditemani dengan Bapak siapa? Bapak Abu. Bapak Abu. Nah, itu yang disebut dengan hilal. Jadi zaman Pak Putri ketika pemerintah yang semua hilalnya tersebar. Pak, maaf kalau alamat di sini apa Pak ya? Alamatnya Komplek BTN Ciputri. Komplek BTN Ciputri, RT 4 RW RT 4 RW 07, Desa Desa Langansari. Langansari, Kecamatan Lembang ya? Pasti. Nah, Lembang ya. Ah, maaf, dengan usia berapa ya? Sekarang teh 41. Ini ada beberapa pertanyaan, saya minta waktunya, yang dimana dengan usaha ini saya ingin tahu nih, pasar potensi saat ini tuh kemana ya? Ke daerah Subang dan Cianjur. Untuk pasarnya tradisional atau modern? pasar masih Tradisional ya. Tradisional, oke. banyak itu masuk ke pedagang keliling. Pedagang keliling. Oh, berarti untuk strategi pemasarannya itu ke pedagang keliling. Oh, pedagang keliling itu tuh sebagai karyawan sendiri atau ada yang ngambil? Ada yang ngambil. Berarti di luar tanggung jawab kita untuk. Oke. Untuk hasilnya Lalu sebagian itu dikasih fasilitas dari sini. ada fasilitas. Fasilitasnya untuk apa? Oh, jadi Bapak di sini menyediakan kendaraan untuk fasilitas pedagang keliling. Tapi secara upah segala macamnya berarti tidak dari kita ya. Dia ngambil satu keuntungan sendiri berarti. Oke. Berarti untuk pasarnya tradisional ya. Terus saat ini strategi pemasaran di samping untuk pedagang keliling ini, apakah ada pemasaran via online? Online sebenarnya nggak ada sih, tapi sedikit-sedikit ada yang pesan online juga ada. Pesan online-nya via WhatsApp berarti. Oke. Berarti itu mah untuk yang kontaknya ada di kita gitu ya. Nah, satu kontak ya. Oke. Nah, kalau setelah produksi saat ini ya, untuk ini tempe dan tahu ya? Tempe dan tahu. Untuk satu hari bisa menghasilkan berapa banyak Pak untuk tempenya dan tahunya? Ini tergantung pemesanan sebenarnya. Oh, jadi ini ada pemesanan? Iya, yang saya buat di sini tuh semuanya pesanan. Tapi dilebihin sedikit lah gitu buat Buat spare yang ngecer. ngecer ya. Nah, kira-kira berapa tuh satu hari? Satu hari paling sampai 5 kintal. Untuk apa tuh? Tahu sama tempe. 5 kintal tuh untuk bahan bakunya kedelainya. Oh, kedelainya berarti 5 kintal ya. Oke. Nah, kalau untuk setelah jadi, itu jadi berapa? Tempenya jadi berapa? Tahunya jadi berapa kalau dengan 5 kintal tadi? Tidak pernah saya itu. Oh, kalau rata-rata per hari pesanan itu berapa? Tempenya berapa, tahunya berapa? Pesanannya itu macam-macam, ada yang 500 papan gitu ya. 500 papan buat tempe. Ada yang 10, ada yang 20 ya kecil-kecil. Banyak itu paling sampai Nah, cara akumulasi satu hari itu kira-kira bisa produksi berapa papan? paling 1.500. 1.500. 1.500 papan. 1.500. Untuk tempe itu. Untuk tempe betul. Kalau untuk tahu? Untuk tahu itu sampai Kemudian yang kedua, 32.000. sampai 40.000. 32.000 sampai 40.000 ya. apa yang Oke. Kalau kriteria mesin yang dipakai saat ini
Itu punya apa aja? kita sudah menyangka Mesin paling untuk pembakaran itu mesin steam boiler gitu. Pakainya uap ya, berarti ada mesin tungkunya itu ya. Kalau untuk si produksinya sendiri penggiling mungkin ada ya, penggiling kedelai ya, Itu ya mesin penggiling kedelai, kunyit, kedelai, gitu. pengkuning kunyit ya itu ya untuk warna ya. Oke. Paling mesinnya itu aja yang dipakai yang di sana. Ya, Nah kalau secara jenis teknologi yang dipakai ini sudah yang terbaru ya, modern gitu maksudnya? bilang termodern enggak? Enggak ya? Tapi ya lumayan baru. Lumayan baru ya. Lumayan canggih. Karena kalau misalkan dulu, ini kalau nggak salah, sepengetahuan saya mungkin kayak pembakarannya itu masih manual ya, menggunakan kompor gas atau gas gitu ya, mungkin seperti itu. Kayu bakar juga secara langsung dibakar. Kayu bakar langsung gitu ya stylenya. Cuman kalau ini sudah ada mesin pemanas uap itu ya yang nantinya pakai uap berarti kan? Berarti udah ada perubahan dari model lama gitu ya untuk teknologi ya. kemudian ibu masih duduk. Kalau di sini ada strategi untuk pemasarannya seperti apa ke depannya gitu? Yang menjadikan Strategi sebenarnya belum ada. yang menjadikan puasa itu bukan wajib. Siapa yang wajib puasa bukan? Maksudnya menjadikan puasa itu sah. Dapat saja yang Marketing Nggak pakai marketing ya? Oh, ya. Jadi ini mungkin berjalan dari dulu seperti ini masih dilanjut seperti ini ya. Belum ada perubahan inovasi apa gitu ya belum ya. Tapi kemungkinan kedepannya sudah tergambarkan gitu. kedepannya sih pengennya gitu. Ada maksudnya apa via web atau apa segala macam gitu ya. Oke. Kalau di sini ada struktur organisasinya nggak sih? Misalkan ya kalau yang namanya sudah ada ruangan untuk kerja, ada spesialisnya misalkan, spesialis yang untuk pencucian siapa, terus untuk penggorengannya siapa gitu. Ada orang-orang khusus atau semua semua bisa. Sebagian itu serba bisa Ya, berarti jadi pegawai A bisa juga ngelakuin kerjaan yang C gitu ya. Jadi secara struktur bakunya nggak ada ya? Nggak ada. Berarti semua multi. Di percaya itu ada Untuk kepercayaan. kepercayaan, tahu siapa gitu. Siapa. Nah kalau jam kerjanya ini 24 jam? Jam kerja itu sampai beres. Oh, nggak 24 ya? Kalau orderan banyak ya waktunya lebih lama. Waktunya lebih sedikit. Oh, tapi berarti nggak sistem shift? Belum ya? Jadi gimana pesanan, orderan, seberesnya? Mungkin ada seberesnya ini apakah ada jam yang dipatok misalkan jam normalnya jam 8 jam kerja sehingga kelebihannya dihitung lembur atau gimana ada? Sistem borong. Oh sistemnya borong. Jadi seberesnya dengan kuantiti jadi sekian berapa gitu ya? Oh, nah perhitungannya gimana itu? Kalau tempe itu di harian. Kalau tempe kalau tahu di borongan perjirangan. Oh, perjirangan tuh per itu ya? Perjirangan itu per tahang gitu Ya per kotak itu ya, per kotak yang gitu. per kotak itu per papan itu namanya. Oh per papan, kalau perjirangan itu 6 papan. Oh perjirangan itu 6 papan. Hitungannya gimana? 6 loyang. 6 loyang lah ya. Kalau satu jirangan itu berat bahan bakunya itu 12,5 kilo. 12 perjirangan 12 kilo. 12 kilo setengah. Itu 12 kilo tuh berapa? Kalau tahunya yang kotak itu jadi 6 papan. Ya. Kalau tahunya yang bungkus itu jadi 5 papan. Jadi 5 papan. Itu untuk biaya pekerjanya, borongannya gimana hitungannya? Perjirangan. Perjirangan tuh berapa? Perjirangan itu sekarang 7.000. Perjirangan tuh tadi jatuhnya 12 kilo setengah. 12 kilo setengah. 12 kilo setengah 7.000.
1.000 itu untuk satu tadinya ada empat pemain itu bagian Ya satu orang maksudnya gitu. Satu orang. kalau satu jirangan itu dibagi ada empat pemain gitu lah. Oh, satu jirangan untuk 4 pemain. Berarti 7.000 itu maksudnya dibagi 4. Enggak, Per orang. Per orang. Oh, per orang 7.000. Berarti kalau satu jirangan itu 4 pemain, berarti 7 kali 4. 28.000 berarti satu jirangan. Kos yang dikeluarkan sama gitu ya itu ya. Oh. Kalau untuk si tempenya sendiri harian satu hari itu berapa? satu hari ada yang 100.000 itu mah berarti nggak ngelihat per orang ya? Maksudnya nggak ngelihat kuantitas berapa gitu ya? nggak sedikit tuh, banyak bro, segitu. Tetap segitu. 100.000 per hari ya. Kalau untuk tempe berarti ya. Pemain karyawannya untuk tempe dan tahu beda atau itu juga? Oh beda. Ketiga adalah kunci daripada perempuan yang Nah, saat ini kebutuhan tenaga kerja ada berapa orang? Kedua, itu melahirkan Ada 12 orang. Ini ada 12 orang. Ini tempe sama tahu ya? 12 orang total nih. Oke. Yang kerja di pabrik itu. Ya, kerja di pabrik maksudnya. Beda lagi, betul. Ini kan untuk yang produksinya ya. Oke. Maaf. Ya. Kalau ini kan udah berbentuk PD. Ya, berarti kan sudah tersertifikasi dari izinnya, dari label halalnya mungkin karena makanan ya, gitu ya. Itu ada berarti ya? Ada ya. Nah, kalau untuk usaha ini manfaat bagi lingkungannya apa? Apakah mungkin ada warga-warga sekitar yang bisa jadi karyawan di sini? Iya. Kalau tahu itu orang sini kan. Oh, jadi tetap manfaatnya bisa membuka lapangan kerja bagi daerah sekitar ya. Oke. Nah, kalau untuk dampak usaha terhadap lingkungan ini ada nggak? Misalkan ini ada limbah gitu ya, limbah ada. Nah, cara mengatasi limbah tersebut seperti apa? Limbah itu kan ada dua macam. Limbah kasar sama limbah cair. Limbah kasarnya itu diambil untuk peternak. Limbah kasar bagi peternak. Ya, diambil untuk peternak gitu. Dikasih makan Sapi. makan sapi, kambing, gitu kan. Makan bebek gitu. Kalau limbah cairnya itu mungkin dibuang ke sungai ya, Dibuang ke sungai. tapi melalui 3 tahap dulu, ada bak kontrol 3. Jadi maksudnya masuk penyaringan segala macam sehingga tidak mencemari lingkungan. Iya. Oke. Nah, kalau untuk limbah tadi Pak, limbah tadi yang diambil buat peternak gitu ya, itu apakah kita jual atau kita kasih? Jual ya, berarti masih punya nilai value di situ ya. Dari limbahnya pun bisa jadi rupiah juga gitu kan ya. Itu hitungannya gimana? Itu perjiranan juga. Oh, perjiranan juga. Tempe itu per karung lah. Per karung. Itu hitungan rupiahnya berarti per kilo nantinya atau gimana? Enggak. Oh, sekarung berapa? Berapa? Oh, berapa tuh? Kalau tempe itu kan sedikit, itu cuma 2 karung. Per hari 2 karung, Paling satu karungnya 30.000. satu karung 30.000. Tapi itu dikasih buat yang kerja. Ya, buat jajan lah ya, buat Iya, gitu. limbah tempe 30.000 per karung ya. Iya. Kalau yang limbah tahu? Limbah tahu itu perkiraannya 12.500. 12.500. Itu untuk badar itu. Kalau untuk pengecer beda lagi. Oh, kalau untuk bandar 12.500. Kalau untuk pengecer Kalau untuk pengecer itu 15.000. 15.000. ataupun lagi tahu misalnya lagi tahu
15 sampai 17. 15 sampai 17 ya. Karena mungkin kalau Banjar tuh rutin. Ada rutin. Rutin ya. Kalau misalkan yang itu kali-kali kan. Oke. Nah, kalau ini dikarenakan tadi sudah berbadan ya, sudah berbadan. Untuk pengeluaran pajak itu kurang lebih berapa? Pajak itu kadang-kadang saya kan nggak tiap tahun bayarnya itu, kadang-kadang udah 3 tahun baru dibayar. Itu berapa tuh kira-kira? Lupa lagi nya kemarin teh. Soalnya 2 tahun akhirnya teh belum bayar. Belum bayar. Yang mungkin yang 2 tahun ke belakang apakah nyampe di angka 5 juta atau 10 juta gitu? Nyampe? Di bawah. Masih di bawah itu ya? Di bawah 5 juta? Di bawah 5 juta. Di bawah 5 juta per tahun ya? Per tahun. Di bawah 5 juta per tahun. Oke. Kalau untuk saat ini, mungkin dari bulan sebelumnya ke bulan sekarang, ada peningkatan produksi nggak? Kalau peningkatan sebelumnya sih menurunnya. Oh, sempat menurun ya? Menurun juga. Nah, beberapa bulan ke belakang itu menurun banget gitu. Apa tuh penyebabnya apa tuh? Penyebabnya itu mungkin ekonomi. Dari ekonomi. Ini sama politik. Ya. Oh, sempat turun dulu. Sempat turun dulu. Dan sekarang udah ada kenaikan lagi. Alhamdulillah mulai naik lagi. Udah mulai naik lagi. Tapi sudah ke titik stabil lagi atau ada peningkatan atau masih belum stabil dengan yang sebelumnya? Sebelum penurunan. Kalau dibilang stabil, ini kan baru-baru ini kenaikannya. Jadi juga ada pesanan dari MBG juga lah. Oh, dari MBG. Oke. Ya. Nggak tahu bakal lama atau enggak. Ya. Oh, sekarang agak meningkat tuh karena ada pesanan dari MBG. Itu dari pedagang keliling itu sebenarnya agak turun. Oh, agak turun. Soalnya kan pedagang keliling biasanya masuk ke kantin sekolahan. Oh, sekarang sekolahannya udah pakai MBG itu ya. Oke. Ya, betul. Maka ikutilah Nah, peraturan yang ada di saya pengen tahu juga nih, kalau dari bahan baku tadi yang 12 kilo setengah itu ya, 12 kilo setengah itu agak misalkan menjadi tempe, itu jadi berapa kali? Nah, itu berlaku untuk yang namanya Dari 12 kilo setengah tadi. Karena kemarin untuk yang 5 on ya, untuk yang berat 5 on dari 10 kilo itu jadi 36 10 kilo jadi 36 papan. 36 papan. 36 papan ya. Itu tempenya yang bukan yang super ya. Untuk tempe yang biasa, standar lah ya. standar. Oke. Kalau untuk tahu dari 12 kilo setengah itu jadi berapa tahu? Nah, dari 12 kilo setengah dari tahu itu macam-macam kan tergantung ukuran ya. Ukuran standar lah. Yang paling kecil ya. Ya. Yang paling kecil itu dari perjirangan itu dari 12 kilo setengah 840 Jadi 840 piece biji. ya. Biji untuk tahu dari 12 kilo setengah ya. Ya. Nah, satu hari itu tempe dan tahu tuh produksinya bareng atau misalkan tahu pagi-pagi, tempe siang atau gimana? Di rolling begitu ya? Kalau tempe dari pagi, dari pagi. siangnya disambung sama tahu. Oke. berhubung kan mesinnya masih kecil ya, belum kuat lah untuk bareng-bareng. Untuk bareng-bareng. Tapi sebenarnya mesinnya sama ya? Mesinnya sama itu. Itu juga ya mesinnya? Mesin uapnya. Mesin uapnya. Kalau mesin untuk penggilingan beda lagi. Oh, kalau penggilingan beda? Beda. Antara tahu dan tempe beda? Beda. Kalau yang tempe itu penggilingannya penggilingan kasar, kan untuk misahin kulitnya aja. Ya. Keduanya hanya seperti kepotong-potong gitu saja ya? Kalau buat tahu kan dihalusi. Dihalus ya, lebih halus. Oh, mesinnya beda? Beda. Oke. Nah, kalau untuk si tahu ini dengan tempe per hari kan beda jam ya, beda jam produksinya.
Tapi itu tuh sesuai dengan pesanan-pesanan masing-masing. Ya. Keburu ya. Keburu. Jadi misalkan dari pagi ada pesanan tempe berapa, itu baru nanti setelah selesai tempe semua baru ke tahu. Kalau orderan tahunya over lah, paling di cancel. Oh, sebagian di cancel. Jadi dikurangin. Soalnya kan belum siap. Belum siap ya, oke. Saya pengen spill sedikit ya. Untuk dari produksi bahan baku dari mungkin kedelai ya, sampai bahan jadi tempe atau tahu, itu prosesnya seperti apa sih? Prosesnya kalau buat tempe sampai jadi itu 4 hari. 4 hari. Itu tuh dari mulai kedelai Direbus, dicuci dulu kan? direbus dulu. Oh, direbus dulu. Oke. Lalu direndam 1 malam. 1 harinya direbus, yang 1 malamnya direndam, terus besoknya baru dipisahin kulitnya, langsung dicuci. Besoknya di Pemisahan kulit ya. kulit, Baru dicuci, terus disiram pakai air panas. Dikukus juga bisa, dikukus lagi. disiram atau dikukus ya. Nah, kalau produksinya banyak nggak mungkin lah dikukus. Ya, disiram air panas Disiram ya. aja gitu. Kenapa ini jatuh 1 Ramadan? Jadi kita tahu Terus baru masuk cetakan atau lo? Lalu masuk ragi, Masuk bahan ya. bahan fermentasinya. Bahan fermentasi. jadi seperti itu. Jadi ya, Lalu dicetak. Baru dicetak ya. Ini untuk tempe ya. Tempe. manfaatnya Tempe. Kalau untuk tahu, mungkin Untuk tahu itu 1 hari juga beres. 1 hari beres. Kalau yang tempe ini bisa makan 4 hari ya. 4 hari itu. 4 hari Sampai dijual tuh 4 hari. sampai terjual ya. Nah, tapi insya Allah ketika kita mau terus mendengarkan walaupun Kalau untuk tahu 1 hari ya. untuk tahu mah 1 hari juga 2 jam dulu. Oh, 2 jam lah ya. Itu prosesnya gimana aja dari kedelai itu? Dari kedelai langsung direndam dulu. Rendam? Direndam biar mengembang gitu. Ya, Lalu dicuci, rendam langsung cuci, bersih, terus digiling halus. giling halus. Nah, kalau sedikit mah di blender lah gitu. Ya. Giling halus, Terus direbus lagi. Nah, Ya, masukin saringan, disaring dulu. disaring, penyaringan ya. Memisahkan ampasnya sama aksinya gitu. Ya, penyaringan, Lalu dicetak. lalu dicetak ya. Dicetak. Pewarna yang itunya kuningnya di mana ya? Pas setelah penyaringan. Enggak. Sudah dicetak kan direbus lagi. Oh, setelah dicetak direbus lagi. Direbus lagi. Oke. Itu udah berbentuk tahu kan? Ya, ada untuk tahu berarti ya. Direbus pakai kunyit. Oh, barulah di sini ada tambahan kunyit ya untuk warna. Sama garam. Oke, kunyit untuk warna ya. Nah, untuk warna. Kalau yang tahu putih berarti nggak usah pakai Tapi ini. ada permintaan juga yang ada rasanya gitu. Direbus juga itu. Oh, kalau masukin si rasa tuh pas ada tambahan kunyit itu Nah, baru ada rasa. Kalau misalkan kalau misalkan ada rasa tapi warnanya putih, nggak pakai kunyit. nggak pakai kunyit doang. Oh, berarti si perasanya tuh setelah dicetak, direbus, barulah di situ ada rasa ya. Oh, ke proses itu ya rasanya ya. Dari sini baru siap jual ya berarti ya. tahun kemudian tahun itu bulan Ramadan saya memang sudah diwajibkan untuk sahur, maka niat dan berniat saya untuk melaksanakan sahur Ramadan besok sehingga sahur gitu, maka itu Oke. termasuk niat. Mungkin yang terakhir dari Walaupun saya, tidak mengucapkan jika diizinkan juga boleh, saya bisa minta foto saja untuk
surat perizinan gitu. Oh, boleh. Boleh ya. Nah, mungkin saya itu yang terakhir saya minta untuk foto surat izin usahanya. Dan itu saya juga udah banyak pertanyaan yang mungkin sudah dijawab sama A untuk memenuhi kebutuhan tugas saya. Terima kasih banyak atas waktunya, A. Mohon maaf ganggu waktunya. Semoga lancar selalu usahanya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian perbincangan saya saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon.